Baik, semangat pagi. Terima kasih kepada Bapak Channel ya. Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk membuat jaringan wireless ya, yang jenisnya adalah jaringan wireless access point ya, yang menggunakan access point yang dikenal dengan namanya adalah jaringan wireless infrastruktur. Kalau kita berbicara tentang jaringan wireless infrastruktur ya, berarti ini adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio ya, menggunakan gelombang radio yang teknologinya adalah menggunakan teknologi WiFi ya. Karena sudah kita terangkan di awal bahwasannya jaringan wireless ini menggunakan gelombang radio, menggunakan teknologi WiFi, berarti jenisnya adalah infrastruktur. Maka kita harus menggunakan nanti access point ya. Alat-alat atau hardware-hardware yang kita buat kita bagi saja menjadi dua buah komputer wireless, kemudian dua buah handphone wireless. Baik, kita coba untuk tidak membuang-buang waktu ya. Nah, pertama sekali ya, kita coba memasukkan jumlah komputernya ya. Jadi kita ambil komputernya yang ini ya, end device, kita ambil end device, kemudian kita ambil di situ ada wireless tablet ya, yang ini wireless tablet, kita drag, kita sort kembali ya, kita ambil kembali ya, dua tablet ya, yang ini ya, jadi kita buat dengan dua buah wireless tablet yang memiliki WiFi ya, sudah ada WiFi-nya. Kemudian selanjutnya kita geser ke kanan. Kita ambil smartphone yang menggunakan wireless ya. Ini dia smart device ya. Kita di end device ya, pada end device kita geser ke kanan. Kita drag, kita tarik kemari ya. Ini dia end device. Kita ambil kembali yang ini smart device, kita letakkan di sini. Jadi sudah ada 4 buah alat ya, yang 2 buah tablet WiFi, kemudian selanjutnya smartphone yang WiFi. Kemudian selanjutnya karena ini jaringan adalah jaringan wireless menggunakan teknologi gelombang radio yang jenisnya adalah WiFi ya, infrastruktur ya, ini infrastruktur ya, maka kita membutuhkan adanya access point ya. Jadi langsung saja kita ambil ya, kita ganti jangan lagi end device tapi kita pilih yang ini yaitu wireless device ya. Bisa kita lihat yang ini wireless device, kita klik wireless device. Kemudian kita ambil access point-nya yaitu WRT 300N yang ini ya, yang bulat ada antenanya. Kita letakkan di sini ya. Baik, kita tunggu beberapa detik maka nanti akan terkoneksi semua, terhubung semua. Nah, bisa kamu lihat telah tercipta jaringan dengan jenis wireless. Kemudian selanjutnya menggunakan gelombang radio ya, dan teknologinya adalah WiFi. Jenisnya adalah infrastruktur sehingga kita membutuhkan adanya access point. Sama dengan materi sebelumnya, ini belum bisa terkoneksi ya, karena ini masih menggunakan hanya media transmisi untuk jalannya data. Tetapi kita belum bisa menggunakannya ya, mengirim paket data karena belum kita buat jalannya. Jalannya itu adalah kita harus memasukkan semuanya ke dalam alat ini adalah protokol jaringan TCP/IP ya. Baik, sampai saat ini kita selesaikan dulu ya. Itu saja singkatnya. Kita ucapkan terima kasih. Semangat pagi. Nah, baik, setelah kita ciptakan seperti ini, nanti pada saat berikutnya kita membutuhkan kembali ya materi ini ya, kita memasukkan IP, maka kita simpan data ini ya. Bagaimana cara menyimpannya di paket tracer ya? Itu caranya adalah kita ambil file, kita ambil save as.
Kemudian kita arahkan misalnya di drive D ya, di drive D kita masukkan namanya adalah jaringan wireless ya, 1 misalnya ya. Kemudian pada save as tipenya yang ini ya, ini nggak usah kita rubah-rubah. Dia memang sudah extensionnya adalah PKT, Packet Tracer Activity ya. Jadi yang ini tetap aja dia. Memang file-file yang dibuat menggunakan paket tracer itu dia extensionnya PKT ya, atau Packet Tracer Activity. Baik, kita simpan ya, tekan tombol save, maka akan tersimpan, sudah tersimpan ini. Kalau kita butuhkan besok pagi atau kapanpun, kita bukanya sama dengan aplikasi lain, tinggal kita ambil file open saja ya. Yang ini tekan tombol no, kita arahkan ke drive D ya. Kita ambil ya filenya ya. Ini dia jaringan wireless 1 open. Ya akan ditampilkan kembali seperti ini ya. Nah, hilang dia wirelessnya ya seperti itu, nanti dia keluar kembali ya. Baik, terima kasih kita ucapkan, nanti kita sambung kembali bagaimana cara memasukkan IP. Semangat pagi. Baik, kita akan memasukkan ya, kita akan mencoba untuk membuat jaringan wireless ini dapat saling berkomunikasi ya. Karena jaringan wireless ini tidak bisa berkomunikasi, dia hanya ada media transmisinya saja ya. Jadi supaya dia bisa berkomunikasi, maka kita harus masukkan protokol TCP/IP ya. Baik, cara memasukkan protokol TCP/IP itu kita klik aja di hardware-nya sekali ya. Di sini alatnya sudah kita masukkan TCP/IP-nya, cuman nanti kamu ulang sendiri masukkannya di komputer kamu masing-masing. Baik, kita klik dari ini komputer 1 atau tablet 1, kita klik sekali config. Kita ambil wireless 0. Kita ambil pada IP configuration static ya, versi 4. Nah, di sini kita ketikkan IP-nya 200 titik. Ya, nanti kamu ketikkan sendiri. Ini sudah kita buat ya. 20.21.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Ini menunjukkan bahwasannya hardware 1 itu net kelasnya adalah kelas C ya. Net ID-nya 220.21, hostnya adalah 1 ya. Kemudian kita close, kalau sudah dimasukkan IP-nya kita close. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan IP di komputer yang ke berikutnya ya. Yang ini kita masukkan, ini kan tadi 220.21.1 ya. Di sini kita akan masukkan dengan TCP/IP yang harus sesuai dengan ketentuan agar bisa berkomunikasi ya. Berarti di sini kita masukkan sudah pasti kalau sini 220.21.1, berarti di sini kita harus masukkan IP-nya 220.21.2 ya. Kita klik ya. Caranya kita klik yang ini sekali. Kemudian ya, kita ambil config ya. Kita ambil wireless 0. Kita ambil pada IP configuration static. Dimasukkan IP-nya berarti sama ya, 220.21.2. Karena persyaratan IP bisa berkomunikasi adalah kelasnya harus sama, net ID-nya harus sama, host ID-nya harus beda. Kelas ini kelas C ya. Kenapa kelas C? Karena dia diawali dengan 200. 200 ini kan dia di antara 1 sampai 200 ini kan di antara 192 sampai 223 kan? Coba lihat kembali YouTube-nya yang sebelumnya yaitu TCP/IP. Byte pertama pada IP menunjukkan kelas. Ya. Byte pertama pada IP menunjukkan kelas. Byte pertama, byte kedua, dan byte ketiga pada kelas C menunjukkan net ID.
Dan byte keempat adalah menunjukkan host ID. Kalau yang tadi di komputer 1 kita buat 1, di sini kita buat host ID-nya 2. Subnet max-nya pasti ya, 255, 255, 2550 itu menunjukkan kelas C. Kalau sudah dimasukkan kita close. Baru setelah itu kita masukkan lagi IP pada hardware yang berikutnya ya. Yaitu yang di sini ya, ini kan belum kan? Nah, kita klik sekali, kita ambil config, ambil wireless 0 kembali. Nah, di sini kita buat adalah IP-nya samakan ya. 220.21. Ini net ID-nya harus sama. Host ID-nya harus beda, kita buat 3 ya. Net ID-nya 221.3. Ini kita apain ya. Baik. Kita close. Baru kita ambil kembali IP untuk kelas ya, untuk komputer yang berikutnya, yang ini yang keempat ya. Kita klik. Kita ambil config, baru kita ambil wireless 0. Yang ini dia harus di 4 ya. 3 tadi sebelumnya. Jadi ini 220.214. 255, 255, 254. Kita ulangi kembali. Kenapa IP-nya seperti ini? Karena persyaratan setiap komputer dapat saling berkomunikasi, itu kelasnya harus sama. Makanya setiap komputer itu juga perhatikan byte pertamanya semua 200. Karena 200 itu adalah kelas C. Kalau mau kelas A juga boleh. Tapi semuanya harus sama ya kelasnya. Baru di kelas C, ya, byte 1, 2, 3 itu menunjukkan net ID, sedangkan byte keempat menunjukkan host ID. Nanti periksa kembali ya, byte 1, byte 2, byte 3 itu sama semua di komputer, periksa lah. Karena net ID-nya harus sama. Sedangkan byte keempat, itu dia beda-beda. 1, 2, 3, 4. 1 itu menunjukkan komputer 1, 2 komputer 2, 3 komputer 3, dan 4 adalah komputer 4. Makanya kita buat 220.21 unit ID, 4. Subnet max-nya adalah 255, 255. Nah, kalau kita lepas, kalau kita selesai, kita close. Nah, sekarang komputer antar komputer ini sudah dapat berkomunikasi. Ya, sudah dapat berkomunikasi. Diyakinkan pasti ya. Karena media transmisi sudah dipasang semuanya. Dan IP pun sudah kita masukkan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh jaringan. Kalau kita mau tahu, mau ngecek ya, apakah komputer ini dapat sekali berkomunikasi, kita menggunakan ini amplop. Amplopnya kita klik, kita letakkan kemari, klik sekali, klik kemari sekali, maka, nah kenapa fail? Nah, kalau fail seperti ini berarti dia salah. Kita lihat, kita akan coba kembali untuk melihat kenapa tadi tidak masuk ya. Nah, kita lihat IP-nya. Ini kesalahan pada IP nih. Ada yang salah IP-nya. Mungkin dia, coba kita lihat ya. Di sini. Kita lihat kemari, kita klik sekali. Ya. Baru kita ambil config ya. Wireless 0. Ya, tengok IP-nya hilang di sini. Ya. Sini IP-nya hilang. Kita masukkan kembali 220.21.3 ya. Subnet masih 255, 255. Baik, kita close. Nah, kita coba kembali ya, apakah komputernya sudah bisa berkomunikasi ya. Nah, tadi kita katakan bahwasanya kita ambil sebelah kanan seperti amplop atau tambah ya. Kita letakkan kita klik sekali. Kita klik di sini. Kita klik di sini, itu artinya dari sini mau ngirim data kemari ya. Apakah sudah terhubung ya? Nah, successful ya. Bisa kamu lihat successful ya. Nah, tadi itu dia masalahnya adalah, kita ulang kembali. Tadi itu adalah masalahnya IP-nya hilang. Karena kalau ada IP yang hilang tidak dimasukkan, dia tidak sukses ya. Karena IP itu adalah alat yang mengangkat data, ya, kendaraan untuk mengangkat data dari satu komputer yang lain ya.
Kita lihat kembali dari sini ya, nih dari handphone yang satu ini, kita klik, kita arahkan kemari ya. Sukses, successful ya. Ini berarti mengecek apakah komputer kita sudah bisa berkomunikasi, tetapi melalui perintah pakai tracer ya. Jadi kalau kita mau menggunakan perintah dari layar command prompt, itu bisa dari sini kita masukkan. Ini ya, kita klik sekali. Kita dari sini mau mengecek apakah yang ini bisa komunikasi kemari. Yang penting kamu ingat ini IP-nya adalah 220.211 ya. Kita klik sekali. Kita mau ngecek dari komputer ya. Nah, kita ambil desktop ya, nih desktop. Kita ambil desktop. Kita ambil adalah command prompt. Kita masuk ke layar Windows CLI. Kamu masih ingat ya, semester 1 yang kalian masih ingat ya? Yang semester 1 kita pelajari ya. Namanya command prompt, layar command prompt atau layar untuk mengetikkan perintah CLI dalam Windows. Posisi kita ini sekarang berada pada komputer 1 dengan IP 220.211 ya. Nah, kita uji dulu komputer kita. Kalau di sini menguji apakah komputer kita bisa berkomunikasi, kita gunakan ping. Ping spasi. Kita ketikkan komputer kita terlebih dahulu. IP-nya 200.20.211. Kita enter. Kalau keluar tulisan replay from IP yang punya kita, baru TTL sama dengan 128, ini menunjukkan bahwasannya komputer kita sudah terhubung dengan jaringan. Kenapa kita bisa melakukan perintah ini? Ini disebabkan di komputer kita ada protokol namanya ICMP. Buka lagi YouTube kita, yaitu materinya adalah protokol-protokol di dalam jaringan. Ada protokol namanya ICMP, atau kalau orang mengatakannya ICMP dengan bahasa Inggris ya. Itu supaya kita bisa menguji apakah komputer kita bisa berkomunikasi atau tidak. Ini masih kita menguji komputer kita sendiri ya. Kita belum menguji komputer yang lain. Kita pingkan lagi, ping spasi 200 spasi 20.212. Kita mau menguji komputer kita yang satu bisa nggak komunikasi dengan komputer yang kedua. Paham ya? Kita enter. TTL sama dengan 128. Berarti komputer kita yang pertama sudah bisa berkomunikasi dengan komputer kita yang kedua. Oh, kita mau menguji lagi yang ketiga. Kita pingkan lagi, ping spasi 220.213. Kita posisi di komputer 1 ya, jangan lupa ya. Kita enter. TTL sama dengan 128. Berarti komputer kita sudah terhubung dengan komputer 3. Begitu juga, ping spasi 220.21.4. Luar biasa. Kalian hafal semua berarti. Bisa kalian hafal, Bapak tidak hafal ya. Ya kita enter. TTL sama dengan 128. Artinya komputer 1 sudah bisa berkomunikasi dengan komputer 2, 3, 4. Dan seterusnya. Tugas kalian sebagai seorang pakar jaringan, kalian harus masuk lagi ke komputer 2, uji komputer 1, uji komputer 3, uji komputer 4, dan seterusnya. Ya, ini kita terangkan satu buah saja. Baik ya, itu saja ya. Nanti biar materinya kita publish ke internet. Baik, semangat pagi.